Halo guys, ini adalah video cerita investasi bareng Sonia part 3. Mungkin kenalan dulu, nama aku Sonia. Background aku sedikit banyak di finance sebenarnya, kurang lebih. Dan juga aku tuh adalah personal finance enthusiast yang udah investasi dan juga trading saham selama 6 tahun. Aku mau jelasin ke kalian tentang apa aja sih yang kita dapetin dari saham dan juga beberapa istilah mendasar yang ada di dunia saham. Part ini akan jadi part paling pendek karena aku cuma baru mau ngasih tahu basic-basicnya sebelum kita masuk ke yang lebih serius nih, misalnya jenis-jenis saham dan lain-lain yang lebih berat lagi topiknya. Aku akan kasih tahu dulu nih, karena banyak banget yang tanya, Kak, kita dapat apa sih dari saham gitu, dalam artian cara nentuin untung ruginya tuh gimana sih gitu. Nah, aku mau jelasin gini, di saham itu kita bisa dapetin dua hal. Yang pertama adalah capital gain. Apa tuh capital gain? Capital gain itu adalah selisih antara harga jual kita dengan harga beli kita. Kalian mau jualnya kapan gitu, itu terserah kalian, tapi jualnya kalau naik ya, kalau lagi naik gitu. Nah, misalnya kalian beli di harga 100.000, kalian jual di harga 120.000. Berarti kalian itu dapat capital gain atau kayak keuntungan dari sahamnya kalian, selisihnya itu dari 120.000 dikurangin 100.000. Berarti ada 20.000, itu capital gain kalian. Yang kedua, itu ada yang namanya dividen. Apa itu dividen? Dividen itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan ke pemegang sahamnya. Siapa aja yang bisa dapetin dividen? Semua orang yang punya saham. Jadi contoh nih, misalnya aku cuma punya satu lot gitu di bank BCA. Terus BCA labanya bagus nih, dia akan ngasih dividen secara rutin ke pemegang-pemegang sahamnya. Misalnya satu lot itu BCA akan ngasih misalnya 50.000 gitu. Ya udah, berarti aku akan terima 50.000 gitu. Ketika pembagian dividen. Pembagian dividen itu kapan aja, itu tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang sering bagi dividen, ada juga perusahaan lain yang jarang bagi dividen, ada yang setahun tuh bisa 2 kali bagi dividen, kayak gitu. Kalau kayak BCA gitu, atau misalnya perusahaan-perusahaan besar kayak Astra International, United Tractor, terus kayak bank-bank yang besar-besar gitu, itu setahu aku mereka sering banget bagiin dividen. Jadi setahun itu pasti, paling nggak sekali 2 kali itu pasti bagi dividen. Terus aku mau kasih tahu juga ada istilah namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Itu apa? Jadi di Indonesia itu kalau saat ini ada 500 atau 600, aku angka persisnya nggak hafal, tapi kalian bisa google gitu. Ada misalnya let's say 500 ya, 500 saham di Indonesia. Sahamnya apa aja, mungkin sebagian aku tahu gitu, hafal, tapi sebagiannya lagi mungkin aku nggak pernah dengar, dan aku nggak main kesana juga karena itu adalah saham gorengan atau saham-saham yang di third line. Third line itu apa? Nanti deh dia bisa di selanjutnya aku jelasin karena itu akan panjang. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang menunjukkan performa dari 500 saham itu. IHSG itu bisa naik, bisa turun. Trennya setiap tahun itu cenderung naik. Tapi kalau lagi ada krisis, contohnya nih misalnya kayak kemarin Maret 2020, ada tiba-tiba ada COVID, ada corona, IHSG-nya tuh akan turun. Jadi misalnya dari 7.000 ke 6.000 atau dari 6.000 bisa ke 4.000. Nanti dia akan naik lagi pelan-pelan ke 4.300, 4.500. Itu dari harga rata-rata 500 saham tadi gitu. Itu aku jelasinnya pakai bahasa yang sederhana ya, biar teman-teman yang non-finance juga ngerti gitu. Atau teman-teman yang masih asing banget dengan istilah-istilah di pasar modal bisa tahu gitu. Itu kalau di Indonesia ya guys, IHSG itu di Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Dia punya indeks sendiri, nanti yang di London punya indeks sendiri, terus misalnya Singapura punya indeks gitu. Jadi banyak indeks-indeksnya, tapi kalau aku kan mainnya di Bursa Efek Indonesia, ya berarti aku patokannya adalah IHSG. Terus ada istilah namanya candle. Candle itu adalah buat kita ngelihat pergerakan harga saham di grafik. Jadi kayak ada candle hijau, ada candle merah gitu. Hijau itu jadi kalau abis kayak naik, merah itu kayak abis turun gitu. Kalau cara gampangnya kayak gitu. Terus ada istilah lagi namanya uptrend dan downtrend. Uptrend itu kalau sahamnya itu akan naik gitu, atau di atas MA200, itu secara teknikalnya gitu ya. Nah, downtrend itu kalau sahamnya lagi mau turun. Jadi saham itu bisa naik, bisa turun. Kita bisa kehilangan uang nggak sih Kak? Aku tuh pernah ditanyain kayak gitu. Jawabannya adalah kalau rugi bisa, tapi kalau kehilangan itu nggak mungkin sih menurut aku ya. Menurut aku kalau kehilangan nggak mungkin. Rugi itu bisa terjadi, bisa nggak, bisa kita realisasikan, bisa nggak. Misalnya, aku punya suatu saham, harganya 50.000, aku beli di bulan Maret misalnya. Terus di bulan Mei sahamnya turun nih, ya kan, sahamnya turun misalnya karena suatu hal jadi 30.000. Nah, berarti aku kalau misalnya aku jual di bulan Mei juga, aku rugi 20.000 kan guys. 50.000 dikurangi 30.000.
Tapi kalau misalnya aku yakin saham ini adalah saham yang bagus dan aku percaya ini akan naik lagi di kemudian hari, ya udah aku nggak usah jual di saat turun itu aku nggak akan rugi gitu. Jadi misalnya Mei kan turun tuh, nanti di bulan Oktober ternyata dia udah naik lagi jadi 100.000, untung dong aku, gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya sahamnya itu kira-kira akan turun terus karena emang sahamnya adalah perusahaan jelek, bisa saham kita dari 50.000 jadi 5.000, tuh mungkin banget. Makanya pesanku adalah kalian harus hati-hati ketika kalian mau masukin uang kalian ke saham. Milih perusahaannya pun ada tekniknya gitu, jangan asal-asalan aja ikut-ikutan orang, pom-pom gitu kalau bahasa sekarangnya. Kalau untuk pemula, sebelum kalian belajar analisa lebih dalam lagi, kalian harus invest di perusahaan-perusahaan yang namanya itu kalian tahu, performanya bagus, dia punya masa depan prospek yang bagus, dan kalau bisa yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang kita sering dengar aja lah. Kalau aku sih cari aman, sukanya kayak gitu, dalam artian misalnya bank nih, ya 4 bank itulah, kalian tahu lah pasti. Astra, terus ya pokoknya perusahaan-perusahaan, jangan yang perusahaan yang aneh-aneh gitu. Kalau aku sih ya prinsip ya, tapi beda-beda sih tiap orang. Ada juga orang yang suka main di saham-saham yang kayak gitu, ya terserah gitu. Kalau aku sih cuma nggak mau gitu. Tapi setiap orang, aku percaya setiap orang itu punya preferensinya sendiri-sendiri. Yang penting ketika kita masuk ke suatu keputusan, kita ngambil suatu keputusan untuk beli saham, untuk investasi gitu di suatu emiten, misalnya kayak Unilever, UNVR, Astra International, ASII, itu ticker. Jadi kayak 4 huruf itu di saham itu kita manggil kodenya itu ticker. Itu 4 huruf itu. Terus misalnya United Tractor, UNTR, Bank BRI, BBRI gitu. Itu banyak banget, kalian bisa lihat sendiri di IDX. Yang penting kalau kita ngambil keputusan untuk investasi di suatu saham, kita harus benar-benar ngerti, udah prinsipnya itu aja gitu. Kalian, pilihanku dan pilihanmu boleh banget beda, tapi kalian harus bisa tanggung jawab dengan keputusan kalian sendiri, dan aku harus tanggung jawab dengan keputusan aku sendiri, kayak gitu. Thank you for watching my video. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan atau suatu keingintahuan tentang dunia investasi ataupun saham, kalian bisa komen di comment box ini ya, biar nanti aku akan jawab di episode selanjutnya. See you guys!